analisa ya, khusus untuk Supra 125 atau Karisma, dimana di bagian bawah ini, ini kan ada kiprok sama CDE menyatu dari satu tempat. Nah, seringnya kendala motor ini itu di bagian pengapian, khususnya di bagian CDI ya, di bagian CDI itu sering mengalami trouble. Sepintas mungkin kalau di engkol itu apinya keluar, namun harus memakai engkol yang agak cepat sedikit, ritmenya itu cepat, glek itu baru keluar api. Tetapi kalau hanya di engkol glek itu tidak mau keluar api. Nah ini saya coba setelah saya ganti CDI, apakah penyakitnya masih sama? Karena vonisnya itu seakan-akan bukan di bagian pengapian, namun di bagian seperti karburasi sama bagian engine. Tapi feeling saya kalau 125 jenis Supra X atau Karisma itu bukan di bagian karburasinya, ini lebih ke bagian pengalaman saya atau seringnya itu di bagian pengapian CDE nya khususnya. Ini tak coba buat jalan terlebih dahulu, apakah tiba-tiba nanti mati lagi sama seperti semula atau ada perubahan setelah saya ganti CDI. Ternyata lumayan enak pakai CDI Suzuki Shogun, berbeda dengan CDI bawaannya. Karena CDI bawaannya masih trouble ya. Lumayan enak buat top speed. Lari 100 masih ringan, masih sisa tenaga ini. Simak terus ya, nanti saya jelaskan habis berhenti. Ini saya coba dulu, nanti saya jelaskan titik permasalahannya. Lumayan enak pakai CDI Shogun dengan build pulser yang masih standar ya. Ini masih kuat lari 100 pakai CDI Shogun dengan peak pulser standar 38. Wih, kenceng. Lumayan daripada dia injeksi yang sekarang. Gancok. Remnya blok. Ya inilah udah ini 125 ya. Untuk lari itu enteng sekali, berbeda dengan udah generasi yang 125 sekarang yang injeksi. Itu buat lari 100 butuh waktu yang sangat lama, kadang limit. Inilah istimewanya jenis 125 yang all, yang non injeksi, Nah ini aman setelah saya ganti CDI. Ini setelah saya ganti CDI nampaknya tidak mengalami kendala lagi. Ini ya, biasanya untuk jenis Supra X125 kemudian Karisma, ini kan antara CDI dan kiprok itu dikemas menjadi satu, tetapi CDI-nya itu bisa dilepas karena ada bautnya. Nah, biasanya masalahnya itu pengapiannya itu tidak stabil. Untuk pengapiannya itu biasanya tidak stabil. Motor ini masih bisa hidup, namun kadang beberapa ratus meter itu mati, mogok. Seakan-akan seperti minyak yang ada di karburasi, sirkulasinya itu kurang normal, atau seakan-akan minyaknya itu tidak turun
dengan sempurna, seakan-akan seperti itu. Kemudian di bagian head itu seakan-akan mengalami trouble, seakan-akan itu seperti kompresi bocor, namun tidak seperti itu. Karena motor ini masih bisa hidup, masih langsam, berbet enggak, cuman kadang itu tiba-tiba mati sendiri gitu loh. Dibuat jalan 100 meter atau 200 meter itu kadang mati sendiri. Nanti diengkol hidup, mati sendiri, enggak harus dingin ataupun panas, tidak. Nah, ini saya coba pakai CDI Shogun ya. Ini saya coba pakai CDI Shogun, sudah saya buat muter-muter jalan, kemudian lari untuk top speed 100 stabil, tidak mengalami trouble. Kalau kemarin sebelum saya ganti CDI seperti ini, itu trouble 100 meter 200 meter itu trouble lagi. Kemudian bunga api ketika ini diengkol apa namanya, butuh engkol yang sangat cepat dan kenceng untuk mengeluarkan api kalau dari CDI standarnya ini. Tetapi kalau dari CDI jenis ini udah saya ganti itu kalau normal tidak perlu diengkol kenceng. Intinya untuk kawan-kawan yang mengalami kendala seperti 125, Supra X atau Karisma, coba cek dulu. Kalau misalkan dibuat jalan tiba-tiba mati berapa ratus meter mati, coba ganti dulu pakai CDI Mega Pro ini loh. Jalurnya ya sama jalurnya, hanya dilepas di bagian ini input coilnya, hanya input coil, kemudian sama input pulser ini, coil sama pulser. Kemudian dari kontak bisa diambil dari kabel merah, terserah lah. Intinya untuk ngecek apakah setelah diganti pakai CDI Shogun atau CDI yang baru, kalau enggak trouble berarti kan fix masalahnya di sini. Jadi jangan apa namanya memvonis di bagian karburasi atau membrannya ndak normal, BBM-nya ndak normal. Ya intinya cek dulu. Ini dilepas, cek apinya. Kalau diengkol pelan, ritmenya pelan, itu mau keluar api ya berarti masih normal. Kadang harus butuh waktu yang cepat, glek gitu baru keluar api. Nah, cara nyambungnya bagaimana? Kalau CDI Shogun itu di bagian depan ini massa. Ini massa. Ini massa. Massa ikut ke massa bodi, kemudian pulser inputkan ke kabel pulser, kemudian ini yang di bawah pulser 1 2. Ini kan nomor 1 2 3 4 5 6. Nah, ini 1 2 3-nya kosong, 4-nya itu coil 5. 1 2 3 4 5 0 6 itu ke 12 volt. Terserahlah 1 2 3 4 5 6 atau 1 2 3 4 5 6. Intinya bagian atas sendiri itu massa dan pulser, kemudian di bawahnya di sebelah kiri ini kosong 0. Ini kabel coil. Kemudian di bawah kabel coil itu kosong. Kemudian di sebelah kiri ini 12 volt. Cuman seperti itu untuk mengetes apakah motor ini setelah diganti CDI, untuk mengetes apakah trouble atau tidak, kurang lebih kan seperti itu. Kemudian untuk peak pulsernya, kalau Karisma ini kan panjang peak pulsernya kan kurang lebih 38, sedangkan Shogun itu panjang peak pulsernya kurang lebih di angka 14 mm. Berbeda 125 yang Kirana, Honda Kirana 125 itu untuk panjang peak pulsernya itu sama dengan Shogun 14 ya. Jadi sama-sama 125. Kalau Supra X 125 Karisma itu 38 mm. Kemudian kalau Kirana 125 itu tidak 38 lagi, tetapi di angka 14. Jadi kalau Honda Kirana itu pakai CDI Shogun ya sudah PNP tanpa motong peak pulser. Nah, yang dipotong di bagian mana? Yang dipotong ini saya bawa contoh ya. Ini kan misalkan seperti ini ya, dari arah kiri. Misalkan Honda Beat Vario itu kan panjang peak pulsernya 38.
cuman kan posisinya di sini tapi muternya di sini. Jadi yang dipotong itu yang di bagian di bagian depan sini ya. Saya ralat lagi di bagian depan sini yang dipotong. Yang dipotong di bagian depan ini. Dipotong dari ujung sini ke sini itu 14 kalau pakai CDI Shogun. 14. Jadi potong depan sini dipotong. Jadi intinya untuk Honda ini Karisma 125 dimana yang antara CDI dan kiprok itu tempatnya menyatu, jadi jadikan satu seperti ini. Namun untuk CDI nya itu masih bisa dilepas karena ada baut cun di sini, ada 3 baut. Nah, kendala umum yang sering dijumpai jenis Supra 125 atau Karisma itu kadang pengapiannya tidak stabil karena CDI sudah berumur misalkan. Kadang itu penyakitnya seperti ini. Motor masih normal, masih bisa bunyi normal. Ketika dicek pengapian di bagian koilnya ini, pakai kickstarter atau pakai engkol itu masih keluar. Namun ngengkolnya itu kadang kalau diengkol pelan, glek itu tidak mau keluar api. Harus kenceng dan apinya itu tidak stabil, kadang keluar kadang tidak, gitu loh. Ritmenya apinya itu kadang keluar kadang tidak sesuai dengan ngengkolnya. Kalau kenceng semakin keluar. Seharusnya kalau normal kan hanya diengkol sedikit, yang penting magnet itu berputar dan bertemu dengan tonjonan peak pulser ya, otomatis kan keluar bunga api. Nah, kalau diengkol pelan 1 kali 2 kali pelan kok tidak mau keluar api. Nah, itu indikasi bahwa CDI mengalami masalah. Dan motor itu kadang kalau dikendarai 200 meter atau 100 meter kadang mati, kemudian diengkol atau di kickstarter lagi, nyala lagi, kadang mati lagi seperti itu. Tidak harus menunggu kondisi mesin dingin atau mesin panas, tidak harus. Intinya matinya itu tidak menentu. Kadang tiba-tiba mati, mesin dingin mati, mesin panas mati gitu loh. Seakan-akan kalau katanya kan ada yang bilang kalau posisi jalan ketika mesin panas jalan kok mati, indikasi itu ada yang bilang dari koilnya. Bisa juga itu kalau Honda Grand bisa seperti itu. Tapi kalau jenis yang ini KPH tidak. Caranya bagaimana ya? Tes dulu pakai CDI, terserahlah, pakai CDI baru boleh, pakai CDI Shogun boleh, atau intinya yang sama-sama masih arusnya DC lah, jangan AC. Kalau pakai Honda Grand kan tidak bisa. Boleh pakai CDI Mega Pro atau Shogun. Yang paling mudah ya Mega Pro sama Shogun. Walaupun peak pulsernya itu panjangnya kalau Karisma kan 38, kalau Shogun kan 14. Ini masih bisa dipakai tanpa motong untuk mengetes apakah normal, tidak seperti biasanya gitu loh. Tapi kalau mau pakai CDI jenis ini, peak pulsernya harus dipotong. Kalau ini kan 38 dijadikan 14 mengikuti peak pulser CDI Shogun misalkan. Seperti itu. Ya seperti itu, kadang kita sebagai seorang mekanik itu ya dituntut untuk menganalisa sebuah masalah atau sebuah kerusakan yang ada pada sepeda motor. Contohnya seperti 125 ini, Karisma, kemudian Supra X125, Kirana, bahkan kurang lebih kan seperti itu. Nah, motor ini ceritanya itu mengalami kendala atau trouble lah. Misalkan konsumen itu tahunya kalau motor itu berebut atau tiba-tiba mati,
kemudian di engkol kok bunyi lagi, otomatis si pemakai atau konsumen itu pasti ngarahnya ke bagian karburasi atau karburator kan, dengan alasan mungkin BBM-nya tidak lancar atau mengalami kemametan. Sirkulasi BBM-nya misalkan tidak lancar masuk ke bagian penampungan, sini misalkan dianggap tidak lancar atau mengalami sumbat atau ada kotoran di sini. Nah, ketika sini di bagian karburator sudah dibersihkan dan dianggap normal, sirkulasi BBM normal, kemudian pilot jet, main jet tidak ada masalah, ketika itu dipasang lagi, dinyalakan mesinnya dan dianggap masalah selesai, ketika dinaiki misalkan kok tiba-tiba trouble lagi. Nah, di situ muncul sebuah prediksi bahwa yang rusak itu di bagian mana misalkan, kan seperti itu. Nah, contoh kasus seperti ini, dibuat jalan tiba-tiba mati, cek kiprok oke, sepul tidak ada masalah, pengisian normal, kok trouble. Nah, inisiatifnya kan harusnya paham cara kerjanya. Berarti yang bermasalah misalkan di bagian pengapian, dengan catatan bahwa kunci kontak itu tidak mengalami trouble atau masalah. Kalau memang dirasa kunci kontak kok mengalami masalah, jumper langsung, ketika di jumper langsung kok masih mengalami masalah, nah dicoba pakai CDI seperti ini. Misalkan pakai CDI Shogun atau CDI Mega Pro, terserah lah, yang penting masih jenis CDI tipe DC. Dan untuk peak pulsernya, kalau jenis Karisma ini atau Supra X125 dengan CDI Mega Pro masih bisa untuk jalan sementara lah. Tapi top speed kan mengalami kendala karena panjang peak pulsernya itu berbeda. Untuk jenis Karisma atau 125 Supra itu panjang peak pulsernya sama seperti Honda Matic Vario Beat, itu di angka 38. Dan Honda Kirana 125 itu berbeda panjang peak pulsernya. Kalau Kirana itu di angka 14. Jadi misalkan Honda Kirana pakai CDI Mega Pro atau Shogun itu bisa dikatakan PNP lah, karena panjangnya kurang lebih 14 mm untuk jenis CDI Shogun kemudian Mega Pro itu loh. Nah, kalau Karisma ini misalkan mau pakai CDI Mega Pro, ya menyesuaikan peak pulsernya. Dan ini pakai CDI ini tidak ada kendala, tidak mati-mati lagi, berarti fix yang bermasalah di bagian CDI ini. Yang bermasalah di bagian CDI ya. Itu saja, semoga ada manfaat informasi ketika panjenengan mengalami kendala motornya dibuat jalan tiba-tiba mati, karburator sudah dibersihkan, misalkan dianggap cek pengapian kok normal. Nah, pengecekannya itu harus benar-benar teliti dan jeli.